Could be a dream, life could be a dream. Halo semua, selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, saya Muldin, dan di sini saya akan berbagi dengan Anda berbagai pengetahuan dan info menarik. Saya adalah seorang mahasiswa pendidikan kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pemisahan dengan kromatografi gas cair atau KGC. Tetap tonton video ini sampai habis untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pemisahan dengan kromatografi gas cair. Faktor yang pertama itu ada retensi. Retensi adalah waktu yang diperlukan untuk suatu zat untuk melewati kolom kromatografi. Retensi yang tepat memungkinkan pemisahan yang baik antara komponen-komponen dalam sampel. Faktor-faktor yang mempengaruhi retensi termasuk sifat fisik dan kimia dari senyawa. Yang pertama ada suhu, operasi, dan sifat kolom kromatografi. Dan faktor yang kedua ada efisiensi. Efisiensi kromatografi gas cair mengacu pada kemampuan kolom untuk memisahkan komponen-komponen yang berdekatan secara efisien. Efisiensi yang tinggi dicapai dengan menggunakan kolom yang memiliki tingkat penyerapan yang tinggi dan ukuran partikel yang kecil. Semakin tinggi efisiensi, semakin baik pemisahan antara komponen-komponen sampel. Kemudian faktor yang ketiga ada kolom. Kolom dalam kromatografi gas cair terdiri dari fase diam dan fase gerak. Seleksi kolom yang tepat sangat penting untuk pemisahan yang baik. Fase diam dipilih berdasarkan sifat-sifat senyawa yang akan dipisahkan, sedangkan fase gerak dipilih berdasarkan volatilitas senyawa. Pemilihan diameter dan panjang kolom juga mempengaruhi efisiensi dan retensi. Kemudian, faktor yang keempat adalah selektivitas cairan fase diam. Selektivitas adalah kemampuan kolom untuk membedakan antara komponen-komponen dalam sampel. Selektivitas cairan fase diam ditentukan oleh sifat-sifat kimiawi dan fisik dari fase diam. Dalam kromatografi gas cair, fase diam yang berbeda memiliki kemampuan selektivitas yang berbeda untuk senyawa-senyawa tertentu. Kemudian, untuk faktor yang kelima ada resolusi. Resolusi merupakan kemampuan untuk memisahkan dua puncak kromatografi yang tumpang tindih secara jelas. Resolusi yang tinggi penting untuk mendapatkan pemisahan yang baik antara komponen-komponen yang terkandung dalam sampel. Resolusi dipengaruhi oleh efisiensi kolom, selektivitas, dan faktor-faktor lain seperti laju aliran, gas pembawa, dan suhu. Kemudian faktor yang terakhir atau faktor yang keenam ada kapasitas cuplikan. Kapasitas cuplikan mengacu pada jumlah sampel yang ditangani oleh kolom sebelum kapasitas pemisahan menurun secara signifikan. Kapasitas cuplikan yang tinggi penting untuk menganalisis sampel dengan konsentrasi tinggi dan volume yang besar. Baiklah teman-teman, pemahaman yang baik tentang faktor-faktor ini dan optimasi kondisi kromatografi gas cair dapat membantu dalam mencapai pemisahan yang efisien dan akurat antara komponen-komponen dalam sampel. Baiklah, saya cukupkan video untuk hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.